Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat PMR di seluruh Indonesia maupun di mana Anda berada. Kembali lagi di 4Class Fokus Klaten Sharing and Story. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Raffi Adi Nugroho dan juga rekan saya Naila Rizka Nafisa. Oke, di episode kali ini mungkin udah suasana lebaran ya, dan mungkin udah mau masuk sekolah juga ya. Semangat ya mau sekolah ya. Mungkin ini nanti bakal diupload nanti habis kalian sekolah. Pokoknya di hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa dari dua anggota PMR, Mira dan Matia. ya, dari PMR mana mas? Saya dari PMR Semapram. Dan kamu? Aku dari PMR SMPN Negeri 2. Oke, bisa dikenalkan diri dulu mas, namanya siapa dan jabatannya apa di sekolah? Saya Ilham Mas Buri Haryawan dari PMR Semapram. Saya di sekolah jabatannya di Bendahara 2 PMR. Dan nantinya? Halo semua, aku Dihania Talita Alfiani dari Sekolah SMPN Negeri 2 Bedi. Jabatan aku sebagai PMR Wakil Ketua PMR. Masnya panggilannya Ilham? Iya. Sama panggilannya? Jihan. Jihan. Oke, Ilham sama Jihan ini mewakili dari teman-teman PMR kita dan dari katanya. Oke. Di sini kita bertema bangga menjadi anak PMR. Mungkin tema ini agak sedikit masa anak PMR nggak bangga lah seperti itu. Jadi di sini kita punya beberapa pertanyaan, bisa dijawab. Jawab santai aja, nggak usah kesusun dan dijawab jujur. Nah itu jujur ya. Yang pertama, pengalaman apa saja sih yang membekas di diri Anda masa Mbak jadi anggota PMR? Dan menurut Anda, apakah keluarga sekolah cocok untuk menjadi anggota PMR atau ikut anggota PMR gitu? Bisa jawab dari Masnya dulu. Oh, kalau buat aku sendiri sih cocok banget ya buat semua orang yang mungkin masih bingung mau masuk PMR atau gimana. Karena seru banget pokoknya. Aku tuh pertama kali ke PMR ya, itu langsung dapet ini, dipilih buat simulasi jumbara. Oh, oke. Tak potong. Jadi Masnya bekas peserta jumbara? Iya, Oke. yang simulasinya kemarin. Oh simulasi, oke. Kalau terus lanjut. Ya, terus tuh mulai dari situ aku tuh kenal banyak dari mungkin kakak-kakak kelas yang ikut PMR yang kemarin-kemarin yang pokoknya yang udah berpengalaman gitu. Jadi aku jadi belajar gitu, mulai belajar banyak diarahin lah, dapat pengalaman banyak dari situ. Oke. Mungkin tapi Masnya ini kelas berapa kalau boleh tahu? Baru kelas 10. Oh, baru kelas 10. Iya. Kelas 10 udah udah banyak pengalaman ya. Terus untuk kajian? Aku juga salah satu peserta Jumbara kemarin. Oke. Aku dipilih, terus juga untuk kalian-kalian yang mau ikut PMR, benar kata Masnya tadi, itu adalah menjadi salah satu organisasi pemula untuk kalian yang semisalnya mau menambah teman ya, terus habis itu juga bersosialisasi dengan baik. Terus juga di sini kalian diajarkan bagaimana caranya bersosialisasi ke sekolah lain gitu lah. Oke. Mungkin sebelum lanjut pertanyaan, dan Mas sama Mbaknya ini kan bekas peserta jumbara ya. Iya. Dan saya ini sebagai panitia, ini aku mau tahu, menurut kalian, ini menurut kalian aja, selama 4 hari 3 malam tuh selama jumbara seru nggak menurut kalian? Seru banget. Seru banget. Seru banget, itu adalah pengalaman yang tidak bisa kita lupakan begitu saja. Oke, mungkin bagi peserta jumbara ini sangat seru ya, tapi bagi yang panitia agak resort. Oke, dilanjut. Oke, selanjutnya, kira-kira apa yang kamu dapatkan saat menjadi anggota PMR yang tidak didapatkan oleh murid yang tidak mengikuti organisasi PMR? Aku dulu ya. Oke, Boleh. boleh. Kalau aku sendiri itu pengalaman bersosial tuh yang mungkin dulunya aku nggak dapet di waktu SD SMP, sekarang tuh dapet. Contohnya kayak waktu itu aku diajak ke seluruh pengurus PMR Semapram itu ngadain bakti sosial ke panti-panti, bagi-bagi takjil gitu tuh melatih jiwa sosial tuh gitu loh. Jadi mungkin untuk orang-orang yang mungkin nolep atau Ya, yang mungkin introvert. belum kepancing jiwa sosialnya tuh enak banget buat mancing jiwa sosial kalau ikut PMR. Oke, tadi Kak Jihan. Aku juga sama, caraku bersosialisasi menjadi lebih meningkat ya. Untuk aku yang dulunya introvert, jadi sekarang bisa Extrovert. extrovert ya, Bahkan agak. alhamdulillahnya.
Terus juga yang dulunya susah bersosialisasi sama kakak kelas yang ikut PMR juga, terus juga adik-adik kelas, jadi sekarang bisa terbantu lagi. Iya. Oke, terus apa sih pengalaman yang paling membekas saat kalian semua turun langsung dalam aksi sosial atau kegiatan di masyarakat? Waktu itu yang di panti itu tuh banyak anak kecil tuh yang langsung rubungin gitu langsung meluk. Itu tuh benar-benar rasa aku kan jarang dipeluk ya. Sama orang tua aku sendiri pun jarang terus kayak ngerasain dipeluk anak kecil tuh wah seneng banget gitu. Apalagi kalau anak-anak panti kan mungkin ya Iya. agak apa ya memerlukan kasih sayang. Ya. Nah itu kan Itu waktu aku Junggara, aku masuk ke remaja tangguh. oke. Nah, di situ tuh benar-benar aku sama kelompok aku harus bikin poster selama 3 hari dan harus dipresentasikan ke sekolah lain gitu. Jadi Ya. itu adalah first experience kita. Jadi aku nggak terlalu bisa berisik kepada yang lain karena ini benar-benar baru pertama kalinya. Jadi aku harus cuma bisa percaya sama diri aku sendiri dan minta tolong orang lain untuk yakinin diri aku sendiri. Tapi pas kali kan kalau nggak salah di hari ketiga itu kan yang remaja tangguh sosialisasi ke sekolah ya. Iya. Nah, gimana perasaan kamu waktu itu? Deg-degan atau gimana? Deg-degan banget karena kan ya itu bener-bener dia perdana gitu pertama kalinya. Kalau Terus boleh tahu dapat di SMP atau sekolah mana? Bisa ingat ya? Dapat di. SMPN 2 Manisrem bawah pas 8 gitu. Oh, jadi kamu juga ikut menyampaikan waktu itu? Iya. Deg-degan parah itu. Yuk. Oke, selanjutnya menurut kalian kenapa sih penting banget bangga jadi anak PMR? Apa yang bikin kamu merasa bangga dengan organisasi ini? Enggak, karena nggak semua orang bisa ngerasain jadi PMR ya. Mungkin Ya. ada yang masih ragu-ragu mau masuk. Itu tuh rugi banget menurutku. Karena ya itu tadi. Pokoknya di PMR tuh kita belajar hal baru, banyak pengalaman. Terus yang mungkin koneksi komunikasi sama yang mungkin kakak kelas itu bisa terjalin di PMR. Terus jadi kajian? Kita juga harus bangga karena kan juga kita menolong banyak orang waktu upacara atau apa segala macam. Nah di Oke. situ Berjiwa kemanusiaan. iya. Nah di situ tuh kalau itu juga dapat memperluas kita dalam memperluas pertemanan sih lebihnya. Relasi lah. Iya. Terus, oke, bisa ceritakan nggak salah satu pengalaman terseru atau momen asik yang nggak terlupakan selama kalian ikut dalam organisasi PMR ini? Dari aku dulu, aku bulan Januari kemarin dipilih dari kakak kelas buat jadi ketua panitia Laskar 3 sekolah ya kak. Itu tuh aku baru pertama kali. Ya. Tiga sekolah terus. Iya, terus kan itu waktu SMP juga kan aku jarang ikut PMR. Oke. Ya, terus itu pertama kali aku ikut PMR langsung disuruh dipilih jadi ketua panitia itu, wah deg-degannya minta ampun, apalagi kan ngubungin dari panitia-panitia 3 sekolah itu kan. Ya terus malu-malu tuh harus disingkirin dulu. Iya. Kita sama-sama ketua panitia kok. Bedanya kalau kamu lagap yang 3 sekolah, aku lagap forbes, agak tricky lah ketua panitia itu. Dari kajian sendiri ada pengalaman nggak? Pengalaman serunya itu waktu kita gotong royong sama-sama untuk ngebersihin lokasi kita kelas di Kepurun itu. Di Junggara itu. Oh, udah selesai itu kan? Iya, itu udah selesai. Kayak Terus? itu jiwa kerjasamanya itu ada banget. Jadi ya nggak yang kita kira itu tuh sulit dalam melaksanakannya itu jadi mudah gara-gara kan juga itu semua kita bareng-bareng gitu ya. Next, apa saja kegiatan atau pelatihan di PMR yang pernah membuat Anda tertawa atau merasa paling asyik? Bagaimana kegiatan tersebut memberikan semangat positif dalam organisasi? Kalau aku sendiri sih yang waktu masih aku inget banget tuh waktu LDK itu ada ya latihan-latihan kebencanaan gitu. Ya. Nah itu tuh ada salah satu teman yang waktu itu aku pakai dragbar itu jatuh sampai guling-guling gitu yang masih iya kalau samping gitu ya masih inget banget. Terus ya lucu aja kan. Oke. Dari kajian sendiri? Kalau aku saat waktu
aku kelas 7 saat materinya pembarutan. Nah, itu kan materi yang disampaikan itu kan sama kakak kelas kita sendiri. Jadi kan ya juga walaupun beda 1 tahun gitu tuh kayak mereka tuh pinter banget mencairkan suasananya gitu. Ada aja hal-hal seru yang mereka ciptakan biar kita tuh nggak bosen lagi gitu. Oke. Next, mungkin bagaimana sih cara kalian untuk menyeimbangkan antara keseriusan dalam melaksanakan tugas dan menemukan momen keceriaan di PMR? Apa yang bisa kalian pelajari orang lain dari cara kalian setiap menikmati kegiatan? Dari dulu. Tugas mana? Tugas apa ya? Ini menyeimbangkan antara keseriusan. Mungkin ini ya, kalau cara simpelnya gini. Gimana sih cara kalian membagi antara pas wayai serius atau pas kalian waktunya serius sampai momen kalian bercanda? Gimana cara baginya? Kan mungkin hampir semua anak organisasi ya, itu kadang itu nggak bisa bedain mana yang serius mana yang enggak. Mungkin gitu. Kalau dari aku sendiri sih emang udah terlalu latih serius tuh dari SMP ya. Jadi aku bisa bedain mana yang harus serius, mana yang mungkin bisa main-main. Karena di SMP dulu aku pernah OSIS juga. Jadi sering ada tugas-tugas yang mungkin harus wayahnya serius, wayahnya bercanda tuh aku udah bisa bedain dari SMP. Ya, kalau misalnya serius saat aku pas bagian menjelaskan materinya aja ya kak. Kalau yang serius itu kita harus pas menjelaskannya materi agar adik-adik juga bisa dengan mudah paham apa materi yang kita sampaikan. Terus juga kalau bisa di momen keseruannya itu sebelum dan sesudah kita menjelaskan materi atau bisa dibilang juga sebagai ice breaking istilah. Oke. Next. Ceritakan pengalaman ketika Anda harus mengatasi tantangan atau kesulitan dalam PMR. Bagaimana perasaan Anda saat berhasil melewati masa sulit tersebut dan apa pelajaran yang kalian dapat? Masa sulit di PMR ya. Mungkin kalian mesti nggak langsung jadi PMR kan, mungkin kalian mesti dulunya calon. Mungkin itu masa-masa sulit. Iya. Bisa diceritakan. Kalau aku dulu, aku bukan yang ke awalnya masuk gitu ya. Aku maksudnya yang pertama kali aku waktu jadi ketua panitia itu kak, itu kan aku bener-bener gak ada pengalaman sama sekali. Iya. Nah, sementara aku itu harus ngehubungin antara panitia dari tugas sekolah itu sore-sore harus bersih-bersih, harus nyiapin mungkin konsum, harus ngatur apa-apa, itu aku bingung banget kan. Sampai aku pernah mungkin dikasih tahu ya, tapi aku agak baper, aku nangis waktu itu sore-sore di kamar mandi sekolah. Itu enggak. Itu nangisnya kenapa kayak? Ya mungkin kayak nggak berguna banget aku. Iya. Kalau iya gitu kayak aku kayak nggak berguna banget gitu. Tapi setelah kegiatan agakmu selesai, otomatis kan clear ya panitia ya. Iya. Kamu mesti rasa bangga, mempunyai rasa bangga. Bangga banget, jujur aku bangga banget. Terus kan waktu itu disupport juga sama kakak-kakak yang mungkin udah lulus juga, yang mungkin tahun ini lulus juga, itu banyak banget bantu aku. Makasih banget buat kakak-kakak yang mungkin nonton video ini. Oke, nggak apa-apa. Ya. Terus bagaimana sih peran kalian di PMR dalam membantu agar membangun hubungan persahabatan di solidaritas di antara anggota? Mungkin kan secara simpelnya kalau di PMR kan mesti ada circle-circlean ya. Iya. Nah, gimana sih cara kalian agar membangun persahabatan dan solidaritas di dalam anggota PMR di saat orang lain tuh bahkan di organisasi PMR sendiri tuh masih banyak yang circle-circlean? Gimana? Kalau aku sih biasa, walaupun mungkin sibuk dengan kepengurusan gitu, aku nyelain kalau pas ekstra gitu, aku bareng-bareng kumpul sama anggota. Itu aku ajak ngobrol. Terus kalau misal ice breaking tuh aku bikin kelompok dari yang mungkin beda circle gitu. Kalau yang mungkin ada circle-circle-nya. Terus Maaf, boleh diulang ya tadi? Oke, gini, gimana sih cara kalian membangun persahabatan dan solidaritas di dalam anggota PMR? Kan kalau di anggota PMR kan pasti banyak banget atau yang circlean atau ya kan, mesti di angkatan sendiri itu ada yang circle A, B, C. Nah, gimana sih caranya agar membangun biar PMR itu solid dan rasa persahabatannya masih ada? Itu perlu kesadaran diri sendiri sih, karena kan juga dengan kerjasama kita juga harus mencapai tujuan bersama gitu loh. Jadi kayak tentang gengsi itu singkirin dulu lah, yang terpenting itu tujuan kita tercapai dulu, tujuan bersama. Next. Jika diberi kesempatan untuk mengajak adik-adik sekolah untuk bergabung,
Apa pesan dan ajakan Anda agar mereka bisa merasakan kebanggaan, cerita, tawa, dan aksi yang selama ini kalian alami di PMR? Coba Mas. Kalau dari aku sih itu tuh pilihan ya sebenarnya. Ya. Cuma kalau dari aku sendiri seru banget, kalian harus coba ikut dulu. Wajib ya. Iya. Ya, kalau PMR di SMP SMA itu nggak datang 2 kali ya. Jadi kalian coba harus ikut aja. Suka nggak suka ikut dulu. Ya, apa ya kalau aku ya pribadi ya, aku tuh sudah menjalani hubungan PMR ini sejak SMP. Sumpah, serunya minta ampun. Ya, jangan lupa absen praktis ya. Ya, oke, next. Apa rahasia? Oh iya, ya Allah lupa. Maklum guys, maklum siang. Ini syutingnya siang udah, hostnya agak ngantuk ini. Gak apa-apa, yuk siang. Gak apa-apa. Kalau aku sih untuk kalian yang mau join PMR, jangan dulu kalian terhipnotis oleh omongan orang-orang yang nggak ikut PMR. Kan banyak banget orang yang bilang kalau misalnya kalau PMR itu ngebosenin apa segala Bener. Banyak sih isu-isu kayak gitu. Ya, terus kalau kalian belum ngerasain, jangan mandang PMR sebelah mata guys. Wah, kayak nggak ada PMR, gue semaput nggak bisa ditulungi. Iya loh. Kayak bisa nggak ditulungi loh. Oke, next ya. Apa sih rahasia di balik keseruan kegiatan PMR yang banyak orang tidak tahu? Dari Seruan tuh kalau aku sendiri dari pengurus itu komunikasi ya. Komunikasi itu entah kenapa walaupun sama guru sama pembina juga itu tuh nyambung banget. Bahkan ada sering kali di UKS tuh ngumpul cuma pulang sekolah itu pengurus ngumpul aja. cuma ngobrol. Iya. Ya, nggak apa-apa. Terus dari Jian sendiri? Kalau aku solidaritas kita harus tetap terjaga ya untuk solidaritas dan jangan pernah lari dari tanggung jawab. Itu adalah kunci utama kita sih untuk mencapai tujuan kita gitu, biar kegiatan yang ingin kita lakukan itu bisa tercapai dengan sesuai yang kita ekspektasikan. Oke. Next, tanya terakhir, apa yang membuat kamu tetap semangat menjadi anggota PMR? Yang membuat aku semangat karena aku sendiri sudah diberi amanah sama teman-teman sendiri yang waktu itu milih aku jadi bendahara ya. Terus ya seru aja, pokoknya setiap hari itu ada aja candanya. Ya, dari Jian sendiri? Solidaritas yang mereka ciptakan itu tinggi banget Kak, kekeluargaan, kehangatan gitu yang mereka ciptakan itu sangat amat ada gitu loh. Aku pun sangat perasa gitu lah pokoknya. Terus itu adalah salah satu sih hal yang bikin aku betah di PMR. Oke, mungkin sebelum tak tutup ada pertanyaan bonus nih. Tadi kan di awal disebutin tuh kalian berdua ini mungkin bekas juara ya, karena ini juga juara udah lama. Sekalian mungkin teman-teman yang dulunya ikut juara bisa flashback ya. Aku mau tanya satu aja. Apa sih pengalaman kalian selama juara yang mungkin sampai saat ini belum bisa kalian lupakan atau cara gampangnya dijauh dan ingin sekali mengulanginya lagi? Dari Ilham? Yang waktu kan aku sendiri bagian evakuasi ya. Nah itu bagian gotong-gotong tuh seru banget. Itu tuh sampai salah-salahan kan karena waktu latihan tuh sering jatuh, sering gimana. Iya. Ya terus akhirnya yang kepilih jadi yang gotong-gotong aku. Iya. Terus ya sering gitu loh. Bentrok waktu latihan sendiri itu sampai sore. Ya seru aja pokoknya sampai sore makan roti bareng-bareng gitu. Iya. Oke, dari Candi. Kalau aku itu pas kita tadi presentasi ke sekolah Manis Enjoy, ke sekolah Manis Enjoy itu benar-benar membuka dalam pikiran aku sendiri karena itu benar-benar first experience aku dalam aksi bermasyarakat aku gitu loh Pak. Oke teman-teman, terima kasih ya bagi teman-teman sahabat PMR yang telah mendengarkan podcast kita pada siang hari ini. Semoga podcast kita sangat berguna ya. Mungkin pesan terakhir buat teman-teman anggota PMR, tetap semangat menjalankan kehidupannya sebagai anak PMR. Ingat, anak PMR nggak pernah salah, tapi kalau nggak ada anak PMR, orang lain nggak bisa apa-apa. Itu sudah pasti kunci. Oke, terima kasih. Saya Muhammad Alfian Hindograf bersama rekan saya Naila Rizka Nafisa. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.